Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya melihat pola klan misterius di dahi Xiaoyan, beberapa orang tingkat monster tua semuanya sangat terkejut dan berteriak. Ketika pola klan penciptaan di dahi Xiaoyan muncul, Xiao Xiao dan Long Er juga dipenuhi dengan tekanan garis keturunan yang kuat. Pada saat pola klan ras dewa penciptaan muncul, mereka berdua jelas merasakan bahwa kekuatan kuat yang tak ada habisnya melonjak di tubuh mereka. Dalam sekejap itu memenuhi semua bagian tubuh. Pada saat ini karena hubungan dengan garis keturunan Xiaoyan, garis keturunan ras dewa penciptaan di Xiao Xiao dan Long Er akhirnya terbangun. Di langit setelah Xiao Xiao dan Long Er membuka pola klan protos penciptaan, napas mereka naik dengan cepat. Dan tekanan darah yang sangat kuat keluar dari tubuh mereka. Peri tak berperasaan yang bertarung melawan Ling Er melirik ke arah Xiaoyan dan melihat pola kompleks di dahi Xiaoyan. Dia juga cukup terkejut. Dia bergumam dalam hatinya. Apakah penciptaan protos akhirnya muncul? Surga tanpa damai telah mencari selama ribuan tahun dan tidak menemukan apapun. Dan sekarang mereka telah muncul. Ini benar-benar hebat. Aku pikir surga tanpa damai harus mendengar berita ini. Mereka pasti sangat bahagia. Melihat Xiaoyan, Xiao Xiao dan Long Er yang muncul dengan pola klan protos penciptaan, banyak orang yang hadir terkejut. Protos penciptaan telah menghilang selama ribuan tahun. Tetapi sekarang mereka tiba-tiba muncul. Ketiganya benar-benar luar biasa. Protos penciptaan seperti namanya adalah keluarga dewa penciptaan. Dahulu kala, ketika alam semesta pertama kali terbentuk, kekacauan belum terbuka. Tidak ada langit atau bumi, dan seluruh alam semesta dalam keadaan kacau. Pada saat itu dewa pencipta muncul. Dia memegang kapak dewa pembuka surga, membuka langit dan bumi, dan menciptakan segala sesuatu. Dia membuka 9 surga dan 10 tempat bagi para dewa untuk tinggal. Dia telah membuka banyak benua bagi manusia dan semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Keturunan dewa pencipta disebut dewa penciptaan. Tentu saja selain dewa penciptaan pertama, beberapa dewa penciptaan muncul setelahnya. Keturunan dewa-dewa penciptaan ini disebut dewa-dewa penciptaan. Karena garis keturunan mereka sangat kuat dari awal hingga akhir, mereka dapat dikatakan sebagai penguasa mutlak dari 9 langit dan 10 bumi dan ribuan benua. Pada saat itu adalah era perang dewa dan iblis. Di era itu, selain protos penciptaan yang kuat, ada banyak dewa dan iblis yang kuat, di mana para dewa berjuang untuk kepemimpinan dan iblis mengikuti jalan mereka. Di zaman kuno untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, protos penciptaan tiba-tiba berubah, dan protos penciptaan mengalami pukulan yang menghancurkan. Protos penciptaan tiba-tiba menghilang dan binasa. Kematian protos penciptaan menandai akhir zaman para dewa dan iblis. Pada saat itu era perang kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah. Dewa jatuh dan semua iblis binasa. Mereka yang dulunya adalah dewa dan iblis yang sangat kuat, menghilang dan mati. Sejak itu era para dewa dan iblis telah berakhir, dan dunia saat ini telah muncul. Sejak itu orang-orang dari protos penciptaan tidak pernah muncul lagi. Jadi beberapa orang berpikir bahwa protos penciptaan telah sepenuhnya dimusnahkan. Di era perang kacau 10.000 tahun yang lalu, orang-orang dari protos penciptaan muncul lagi. Dan di era perang kacau, mereka menunjukkan kekuatan mereka dan membunuh dewa-dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dan di era kacau itu, orang dari protos penciptaan meninggalkan ramalan Tuhan. Setelah protos penciptaan muncul kembali, mereka harus menumbangkan 9 langit dan 10 tempat, melanggar aturan saat ini, dan seluruh dunia akan muncul pola baru. Selama ribuan tahun, protos penciptaan belum muncul, dan ramalan para dewa hampir dilupakan oleh orang-orang. Pada saat ini kemunculan Xiaoyan, Xiao Xiao dan Long Er, 3 orang dari protos penciptaan, membangkitkan ingatan orang-orang dan mengingatkan orang-orang tentang ramalan para dewa lagi.
Munculnya 3 orang dari Protos penciptaan mengejutkan banyak orang. Tapi pertempuran kacau di langit terus berlanjut. Posisi kedua belah pihak berbeda. Dan pada saat ini, kedua belah pihak hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh lawan. Merasakan kekuatan besar dan agung di tubuhnya, Xiao Xiao bergegas ke arah musuh. Dengan ledakan keras, musuh langsung terlempar. Xiao Xiao berhenti bertarung, dan setelah keluar dari pengempungan musuh, dia mengejar Long Er. Long Er bergegas ke arah pavilion King Yue. Meskipun Long Er masih muda, dia dilahirkan dengan temperamen yang luar biasa. Orang-orang kuat Daudi tidak bisa menghentikannya sama sekali. Long Er melihat orang kuat Daudi datang untuk mencegahnya. Tubuhnya sedikit gemetar dan muncul di belakang musuh. Setelah beberapa pertempuran, Long Er datang ke pavilion King Yue. Namun begitu dia bergegas selusin formasi abadi kuno sebelum pavilion King Yue mulai beroperasi pada saat yang sama. Setelah formasi abadi kuno dibuka, aliran energi yang mengerikan melonjak melahap Long Er sepenuhnya dalam sekejap. Berada dalam formasi abadi kuno, kekuatan Long Er tiba-tiba melambat. Tubuh muda Long Er menahan tekanan kuat, berjalan maju perlahan. Hanya ada satu keyakinan di hatinya, dan itu adalah untuk menyelamatkan ibunya. Long Er perlahan mengeluarkan Panlong, dan dengan telapak tangannya, Panlong segera menjadi panjang. Setelah itu naga melingkar di tangan Long Er menebas pada mata formasi abadi. Buam! Dengan suara yang menghancurkan bumi, formasi abadi segera hancur. Gelombang energi yang mengerikan menyapu dunia. Panlong! Itu adalah Panlong. Ternyata itu Panlong. Kapak Dewa Surga. Apakah itu akhirnya muncul? Melihat Long Er menghancurkan formasi abadi kuno dengan kapak, semua orang sangat terkejut. Panlong dikenal sebagai senjata sihir terlarang nomor 1 di zaman kuno. Tetapi latar belakang Panlong lebih dari itu. Padahal jati diri Panlong yang sebenarnya adalah kapak yang mempelopori dunia. Benar, naga ini adalah dewa pencipta kapak yang digunakan oleh dewa pencipta untuk membuka dunia saat itu. Dewa pencipta agung memegang naga melingkar, membuka langit dan membelah bumi, dan menciptakan segala sesuatu di alam semesta. Mengabaikan tatapan orang-orang, naga melingkar di tangan Long Er tidak berhenti. Dia terus membelah cahaya naga melingkar satu demi satu. Dan kemudian formasi abadi di sekitarnya terus pecah. Long Er menerebus 10 formasi besar berturut-turut. Dan 10 formasi besar ini dihancurkan olehnya dengan kapak. Ketika dia memasuki formasi ke-11, dia akhirnya mengalami masalah. Ketika dia baru saja melangkah, benang sutra tiba-tiba muncul dari bawah kakinya dan melilitnya. Ada semakin banyak benang sutra, mengikatnya dengan kuat. Benang sutra yang mengikatnya semakin ketat. Benang tipis setelah tertanam di kulitnya. Darah mulai berembes keluar dari kulitnya. Panlong kerasukan. Meskipun dia dalam situasi berbahaya, tidak ada rasa takut di wajah Long Er. Lalu seekor naga emas terbang, kemudian berubah menjadi sebuah cahaya keemasan, mengalir ke tubuh Long Er. Ketika naga emas bergegas ke tubuh Long Er, aura menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuh Long Er, dan benang sutra yang mengikat Long Er segera meledak. Melihat naga emas yang tiba-tiba muncul, beberapa orang terkejut lagi, karena mereka menemukan bahwa naga emas itu bukan naga biasa, tetapi naga ciptaan yang legendaris. Chuangxi Shenlong muncul hampir bersamaan dengan Chuangxi Shen. Kemudian Chuangxi Shenlong ingin membuka dunia, dan Chuangxi Shenlong berubah menjadi kapak naga melingkar, membantu Chuangxi Shen menyelesaikan masalah membuka dunia. Setelah Panlong memiliki tubuhnya, Long Er tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia naik ke langit, meninju formasi abadi kuno dengan keras, dan formasi abadi kuno tiba-tiba meledak. Buam! Xiaoyan meledakkan kaisar abadi dengan satu tangan. Xiaoyan khawatir Long Er akan berada dalam bahaya, dan segera berlari ke arah Long Er tanpa ragu-ragu. Tepat ketika dia bergegas, sesosok tiba-tiba muncul dan berdiri di depannya. Xiaoyan terkejut. Dia segera menghentikan tubuhnya dan berseru, "Sun Er!" Sosok itu berkata dengan dingin, "Jangan panggil aku Sun Er. Namaku Murong Qinceng." Begitu kata-kata itu jatuh,
Pedang panjang di tangan Murong Qingcheng menari dengan liar, berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit ini dan melesat ke arah Xiaoyan. "Xun Xiaoyan berteriak dengan suara rendah. Kekuatan besar mengalir keluar. Kekuatan menakutkan itu langsung menelan cahaya pedang yang memenuhi langit. Dan kemudian Murong Qingcheng juga ditelan oleh aliran energi yang mengerikan. Xiaoyan segera membuka dunia batin, lalu meraih lengan Murong Qingcheng dan memaksanya masuk ke dunia batin. Prioritas utama adalah menyelesaikan masalah Long Jingxuan. Setelah masalah Long Jingxuan diselesaikan, barulah menyelesaikan masalah Xun. Xiaoyan segera berlari menuju Long dan dalam sekejap dia datang ke sisi Long. Xiaoyan dan Long bergabung dan dengan cepat menghancurkan formasi abadi yang tersisa. Mereka berdua akan berlari menuju Pavilion King Yue. Tetapi pada saat ini, di atas Pavilion King Yue, sinar bulan yang menembus langit tiba-tiba memancarkan cahaya besar. Segera banyak orang melihat bahwa peri tak tertandingi tiba-tiba muncul di sinar bulan cahaya. Peri tak tertandingi itu berpakaian putih dan memiliki penampilan surgawi yang tiada taranya. Dia perlahan-lahan terbang di sepanjang sinar bulan ke arah Pavilion King Yue. Apakah Dewi tak berperasaan telah muncul? Pada saat ini banyak orang merasa ketakutan ketika Dewi tak berperasaan yang legendaris akhirnya akan muncul. Sebuah pilar besar cahaya dari bulan mengumpulkan kekuatan bintang-bintang di langit. Pilar cahaya bulan memanjang ke atas dari Pavilion King Yue ke langit yang tak berujung, menghubungkan Pavilion King Yue dan langit. Di sinar bulan, peri dengan sosok tak tertandingi perlahan terbang keluar. Seluruh tubuh peri yang tiada taranya memancarkan kecemerlangan suci yang tak tertandingi. Melihat ini ekspresi Xiaoyan berubah dan dia bergumam di dalam hatinya. Apakah Dewi tak berperasaan itu akhirnya muncul? Pada saat ini Long melintas dan bergegas ke Pavilion King Yue. Begitu dia memasuki Pavilion King Yue, kekuatan yang mengerikan tak terbayangkan meremas Long. Long menunjukkan rasa sakit dan darah mengalir dari 7 lubang pada saat yang bersamaan. Meskipun Long berbakat dan memiliki naga melingkar, kekuatan fisiknya masih sangat lemah. Di bawah tekanan energi yang menakutkan dari formasi pemanggilan bintang, tubuh muda Long tidak tahan. Xiaoyan terkejut saat melihat ini dan bergegas ke Pavilion King Yue. Pikiran Xiaoyan bergerak dan aura yang kuat tiba-tiba meledak, menolak semua energi menakutkan di sekitarnya. Xiaoyan melindungi Long di sekujur tubuhnya dan menatap wanita berbaju putih yang terbang di langit. Melihat wanita itu semakin dekat, Xiaoyan menyadari bahwa wanita itu bukanlah seseorang, tetapi secercah semangat. Sepertinya ini adalah jiwa Dewi tak berperasaan. Jangan biarkan dia memasuki tubuh Long Jingxuan. Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Jika sinar roh ini memasuki tubuh Long Jingxuan, Dewi yang tak berperasaan itu mungkin akan terbangun. Xiaoyan mengepalkan telapak tangannya, dan pedang dewa dan iblis segera terpental dari tangannya. Dengan keras menyapa sinar roh. Xiaoyan memegang pedang ajaib di tangannya, bergegas ke atas seperti kilat. Pedang ajaib membanting ke arah gumpalan roh. Kekuatan yang luas dan agung tiba-tiba turun, bertabrakan dengan cahaya pedang satu demi satu. Gelombang mengerikan bergerak ke segala arah. Dalam sekejap mata, Xiaoyan dan sinar itu telah bertarung ratusan kali. Setiap kali dia bertarung, Xiaoyan merasakan ki dan darah di tubuhnya berjatuhan dan merasa sangat tidak nyaman. Jiwa tipis itu memang jiwa Dewi tak berperasaan. Ini benar-benar sangat kuat. Xiaoyan terus-menerus dipengaruhi oleh pertarungan berulang kali. Pada saat ini kanon pemanggilan di mata formasi pemanggilan bintang tiba-tiba bercahaya. Dan seluruh formasi pemanggilan bintang mulai berjalan lagi dengan cepat. Dan fluktuasi kekerasan terpancar dari formasi besar. Kecemerlangan cahaya bulan yang menyilaukan mulai berkumpul di tubuh Long Jingxuan. Dan tubuh Long Jingxuan sedikit bergetar. Dengan dibukanya formasi pemanggilan bintang Long Jingxuan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Di langit, Xiaoyan telah melawan ribuan gerakan melawan gumpalan roh itu. Meskipun jiwa Dewi kejam itu kuat, bagaimanapun juga itu hanyalah secercah cahaya. Di bawah serangan panik Xiaoyan, cahaya dari sinar itu berangsur-angsur meredup. Pada saat ini Xiaoyan merasa bahwa kekuatan di tubuhnya mulai habis. Meskipun ia memiliki Wan Di Jue,
yang dapat terus-menerus menyerap energi dari lingkungan sekitarnya, kecepatan konsumsinya jauh melebihi kecepatan penyerapan. Oleh karena itu, setelah pertempuran panjang, kekuatan di tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. "Bagaimanapun, aku akan mencegahmu memasuki tubuh Long Jingxuan," ucap dari Xiaoyan. Dia bergegas menuju gumpalan lagi. Cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata jiwa Dewi tak berperasaan. Dan cahaya dingin berubah menjadi beberapa bintang yang dingin, melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak menghindar, tetapi malah mempercepat geraknya. Pedang dewa dan iblis menebas dengan ganas pada jiwa Dewi tak berperasaan. Jiwa itu ditebas sampai ke intinya, dan pada saat yang sama, bintang-bintang dingin menghantam tubuh Xiaoyan, dan ada beberapa lubang darah di tubuh Xiaoyan. Menahan rasa sakit yang menusuk, Xiaoyan akhirnya menghela napas. Jiwa Dewi tak berperasaan sangat kuat. Jika bukan karena metode ini, dia tidak akan pernah bisa mengenai jiwa Dewi tak berperasaan dengan satu pukulan. Namun pada saat jiwa Dewi tak berperasaan hancur, jiwa Dewi tak berperasaan tiba-tiba berubah menjadi energi cemerlang di langit, kemudian jatuh ke bawah. Dalam sekejap, kecemerlangan energi dari langit melesat ke tubuh Long Jingxuan. Pada saat ini, cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari tubuh Long Jingxuan. Semua orang memandang Long Jingxuan di Pavilion King Yue. Tubuh Long Jingxuan memancarkan kecemerlangan suci yang tak tertandingi, dan aura menakutkan yang kuat menyebar ke sekitarnya. Pada saat ini, Long Jingxuan perlahan membuka matanya. Ketika semua orang menatap matanya, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam sumur yang tak terduga. Semua orang dengan cepat menarik kembali tatapan mereka. Semua orang tahu bahwa Dewi tak berperasaan legendaris akhirnya terbangun. "Ibu!" Long Er melihat bahwa Long Jingxuan sudah bangun dan bergegas menuju Long Jingxuan. "Long Er, tidak!" Melihat ini, Xiaoyan terkejut dan buru-buru berteriak pada Long Er, lalu bergegas menuju Long Er. Long Er bergegas ke sisi Long Jingxuan. Long Jingxuan perlahan mengangkat telapak tangannya dan menekan ke arah Long Er. Sebuah kekuatan tak tertahankan melonjak keluar segera. "Panlong pelindung." Ekspresi Long Er berubah, dan dengan suara rendah, Panlong segera berubah menjadi tubuh sebenarnya dari naga penciptaan. Kemudian naga pencipta berubah lagi menjadi seorang lelaki tua dengan rambut pirang dan alis putih. Begitu lelaki tua itu muncul, telapak tangan yang kuat menghantam Long Jingxuan. Buar! Dengan ledakan keras, langit runtuh dan semburan besar energi keluar tanpa henti. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Dewi tak berperasaan yang baru saja terbangun diledakkan oleh telapak tangan lelaki tua Panlong. Xiaoyan sangat terkejut. Menurut perhitungannya, Dewi tak berperasaan lebih kuat dari peri tak berperasaan. Kekuatan lelaki tua Panlong bahkan lebih menakutkan. Dia langsung membanting Dewi tak berperasaan ke udara. Faktanya, lelaki tua Panlong adalah sosok pada saat yang sama dengan dewa penciptaan. Wajar jika dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dewi tak berperasaan perlahan bangkit dan mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Telapak tangannya perlahan terangkat, dan energi yang menyilaukan keluar dari tangannya. Dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke atas, dan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan langsung menghantam puncak Pavilion King Yue. Buar! Pavilion King Yue pecah berkeping-keping, dan gelombang energi cahaya meledak dari Pavilion King Yue. Itu tidak baik. Telapak tangan Dewi yang tidak berperasaan menyebabkan dunia runtuh di lembah cinta yang tidak berperasaan. Pada saat ini wajah semua orang berubah, dan mereka tidak lagi peduli untuk melawan. Mereka semua melarikan diri keluar lembah cinta tanpa hati. Ruang ini perlahan runtuh, berubah menjadi kehampaan yang gelap gulita. Beberapa orang yang melarikan diri perlahan ditelan oleh kegelapan dan menghilang dalam sekejap. Ketika dunia runtuh, sosok Dewi yang tidak berperasaan berubah menjadi cahaya putih, melesat ke langit yang tak berujung, dan menghilang dalam sekejap. "Ibu!" Teriakan Long Er terdengar, lalu melambai pada lelaki tua Panlong dan memanggil, "Panlong, bawa aku untuk menyusul ibuku." Orang tua Panlong segera berubah menjadi naga emas, mengejar ke arah di mana Dewi tak berperasaan itu menghilang. Dengan runtuhnya lembah tanpa hati, seluruh pemandangan menjadi sangat kacau. Xiaoyan terkejut. Lalu dia mengikuti kerumunan dan terbang keluar dari lembah tak berperasaan.
Dia mencari di antara kerumunan, tetapi dia tidak menemukan sosok Yun, Jubai, Xiao Xiao, dan yang lainnya. Ketika semua orang bergegas keluar dari lembah tanpa hati, ruang di lembah tanpa hati telah benar-benar runtuh, membentuk kekosongan seperti lubang hitam. Xiaoyan melihat pemandangan lembah tanpa hati yang menakutkan dengan ketakutan yang tersisa. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan bahwa kerumunan yang padat di sekitar semuanya adalah bawahan dari peri tanpa hati. Peri yang tak berperasaan, memiliki perintah untuk membunuh Xiaoyan bagaimanapun caranya. Seseorang di antara kerumunan berteriak, dan kemudian banyak orang kuat menyerang Xiaoyan dengan hebat. Menghadapi musuh yang luar biasa, Xiaoyan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Pengejaran jangka panjang pun dimulai. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.